Apakah yang dilihat aktor tua di dalam naskah nyanyian Asa itu? Ya, dia datang dari tempat rias menuju panggung dan berdiri. Perhatikan dengan seksama gedung teater yang gelap tanpa penonton. Dan yang dia lihat adalah kegelapan. Teater ini seperti sebuah lubang hitam. Tapi kita berempat. Sedangkan aktor tua itu, dia sendirian. Dan aktor tua itu memandang ketika penonton sudah pergi. Sementara kita menunggu penonton datang. Ya, penonton akan segera datang. Sementara kawan kita belum juga datang. Kita tunggu sebentar lagi. Jam berapa sekarang? Jam 6. Lebih 23 menit. Dan dalam 1 jam 30 menit ke depan, pertunjukan teater harus dimulai. Kau sudah menghubunginya? Dia tidak bisa aku hubungi. Karena dia tidak bisa aku hubungi. Kalau aku mencarinya, aku mencari ke seluruh sosial media yang dia punya. Selain itu, aku juga sudah bertanya kepada orang-orang, tapi mereka mengatakan tidak tahu. Mana dia? Apakah dia sakit? Penyakitnya kau lagi? Penyakit kuningnya itu. Ya. 2 minggu yang lalu dia sakit. Tapi ini hari pertunjukan. Seorang aktor tidak boleh sakit. Seorang aktor hanya boleh mati atau mengundurkan diri. Mungkin dia mati. Kawan. Kalau kau kesal, janganlah berkata kasar. Semua orang akan mati. Kau, aku, dan bayi yang baru lahir pun juga akan mati. Tapi penonton tidak akan peduli dalam macam itu. Penonton hanya menunggu drama ini dimainkan. Drama apa yang akan kita mainkan sama dia? Dia juga belum datang. Dan kita menunggu seperti Vladimir dan Estragon menunggu Godot. Mengapa lampu-lampu menyalakan? Ini belum waktunya. Dengar. Penonton sudah ada di luar. Mereka sudah datang. Kita akan didakwa. Didakwa katamu. Kita akan didakwa oleh apa? Kita akan didakwa menjadi pemain drama yang gagal. Sudahlah kawan. Aku rasa dia tidak akan datang hari ini. Dia tidak akan datang. Ya, dia tidak akan datang. Dan kita harus cari cara agar tetap mementaskan drama ini tanpa dia. Tapi hari pertama dimulai oleh dia. Ya, ini adalah sangat penting. Berdasarkan anatomi plot, kehadirannya adalah gini. Ketika di awal drama, dia akan menimbulkan ketertarikan penonton. Kalau begitu, aku punya ide. Iya, aku punya ide. Bagaimana kalau kita lakukan editing saja pada naskah ini? Iya, editing. Tapi yang kita butuhkan untuk memainkan naskah ini adalah kehadiran tokohnya.
double casting. Oh, tapi nanti tidak ada keterjelasan karakter. Sosok peran dalam naskah ini harus terlihat jelas. Iya, dan jika aku harus menggantikannya, tentunya aku tidak akan hafal dialog dia. Kalau itu aku bisa saja hafal. Tapi dalam beberapa peristiwa, peranku bertemu dengan peran dia. Aku tidak banyak bertemu dengannya. Tapi aku sudah tentu menghafal. Latihan kita juga tidak mempunyai juru bisik. Aku mau usul, tapi Apa usulmu? apakah kalian setuju dengan usulku? Ya apa? Sampaikan saja. Kita umumkan kepada penonton bahwa drama ini diundurkan dan kita meminta maaf. Kita meminta maaf. Aku tidak setuju. Kita harus meminta kata maaf. Karena itu adalah hal yang sangat memalukan. Kita akan dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab. Poster sejauh-jauh hari kita sampai di kota ini. Dan semua orang tahu kalau malam ini kita akan pentas. Jika kita gagal, jika kita gagal, kita akan dihindar di luar panggung. Aku tidak mau hanya karena kebodohan satu orang saja, lalu 4 orang lainnya menyerah. Kawan, kita akan tetap pentas. Kita berada di jalan buntu. Dan kenapa sutradara pergi ketika situasi semacam ini? Kita tidak bisa mencegahnya. Dia pergi urusannya sangat penting. Tapi kenapa harus mendadak seperti ini? Dia juga harus bertanggung jawab atas pementasan ini. Tugas sutradara sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Dan malam ini panggung telah diserahkan kepada kita. Jika kita memilih panggung ini, ayo kita buktikan bagaimana drama ini kita mainkan. Bagaimana drama ini akan kita mainkan? Menurutku, hal yang paling masuk akal untuk situasi seperti ini, kita perlu hianati naskahnya untuk menemukan jawabannya. Aku tidak suka dengan caramu itu. Awan! Kita perlu berpikir bebas tanpa aturan. Ini adalah cara agar kita menemukan jawabannya. Macam apa ini? Kita harus berpikir tentang batasan dan aturan. Tanpa itu semua, kita akan tersesat. Kita sedang tersesat. Ya, kita semua sudah tersesat. Kita jangan menjadi 4 orang buta dan menginginkan kebebasan. 4 orang buta itu tidak pernah mendobrak pengaruh batas itu. 4 orang buta mengingatkanku ada naskah Hidung Malam Tahun Baru karya Lautner. Kita ini seperti tokoh-tokoh di dalam drama itu. Bulan yang hanyut terbawa dan teriak-teriak suara tak berkumandang bersama angin dengan ras yang berisi Sudahlah, kita bukan mereka. Kalau naskah itu akan berubah tiga, karena kita berempat, kita bukan mereka. Kau benar. Kita bertiga. Sedangkan kita berempat. Asik yang berisi.
ini, lalu kita susun kembali. Penonton tidak akan suka melihat kita merusak naskah. Dan mereka pasti akan pulang. Awas, naskah itu bukan kitab suci. Yang semua aturannya harus kita taati. Kalau perlu dibongkar, kita bongkar saja. Tapi penonton tidak akan suka. Dan mereka pasti akan pulang. Biarkan mereka pulang. Biarkan para penonton pulang. Kau akan membiarkan penonton pulang. Kau akan membuat teater tanpa penonton. Hersi Grotowski. Ya. Hersi Grotowski telah melakukan pembatasan pada jumlah penonton. Dan kita bisa melakukan lebih yang telah Grotowski lakukan. Ya, Jerzy Grotowski. Jerzy Grotowski, Jerzy Grotowski, dan Jerzy Grotowski. Jerzy Grotowski tetap mempunyai penonton. Syarat utama sebuah pertunjukan teater adalah adanya penonton. Kau ini seolah-olah tokoh utama dalam drama ini. Dan kau menempatkan diriku sebagai orang yang menghargai keinginanmu. Sudahlah kawan. Waktu semakin mendekat. Kita sudah menemukan jawaban untuk pertunjukan kita. Berpikir macam apa? Aku tidak mau dari kaum vandal untuk menghancurkan karya seni yang telah diciptakan. Aku tidak mau dari kaum barbar semacam itu. Harga diri seorang seniman. Karya gila. Seniman, merusak karya orang. Kawan, dia tidak mau merusak naskah ini. Coba kau tawarkan padanya. Bagaimana kalau kita membuat naskah drama baru? Naskah drama baru untuk pertunjukan kita ini. Naskah drama baru. Dia tidak akan mau. Karena dia menempatkan diri sebagai protagonis dan aku antagonis, maka dia Aku setuju. Aku juga setuju. Aku setuju naskah drama baru. Ya, mau membuat naskah drama baru. ya. Aku setuju kali. Ya. Ya, benar sekali. Kita ini tidak pernah bertentangan pria tujuan. Kita hanya berbeda pria jalan saja. Iya. Kau setuju? Iya. Kau setuju? Iya. Kau setuju? Iya, aku setuju. Kau setuju? Aku setuju. Kita semua setuju. Kita akan membuat naskah drama baru. Ya, kita akan membahas drama baru. Benar-benar. Ini adalah jalan tengah. Membuat naskah drama baru. Ayo kita buat. Viva Theater. Bravo! Simpanlah naskah ini. Kita tidak bisa memainkannya. Kita akan beri sajian baru kepada penonton kita. Seperti apa? Seperti apa? Pertanyaan yang bagus kawan. Bekuan di otakmu ini mulai mencair dalam situasi panas seperti ini. Kawan. Menurutku, untuk situasi seperti ini, kita lakukan saja dramatic reading. Apakah itu tidak terlihat terlalu mudah?
penonton menyukai kesulitan di atas panggung. Ya benar, semacam drama musikal misal. Tapi kita tidak mempunyai banyak waktu lagi. Kawan, kalau usulmu drama diri, maka aku setuju. Iya, yang penting kita harus memperlihatkan kepada penonton dengan kemasan yang bagus. Dan kita juga harus melengkapinya dengan segala unsur estetis. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan peran-perannya. Sekarang bagaimana? Apakah kita akan melakukan casting untuk peran-perannya? Kalau untuk prosedur penerapan pemain, menurutku kita harus menggunakan 2 kriteria nilai estetis yang meliputi nilai material dan spiritual. Ya, seorang aktor harus mampu mewujudkan perannya. Dan jika seorang aktor tidak mampu mewujudkan perannya, maka pertunjukan teater akan hancur dan jatuh karena permainan buruk dari aktor tersebut. Apa yang dia katakan itu benar. Untuk struktur rancangan drama, kita akan tentukan ending dari drama ini. Kenapa ending? Struktur kita tentukan dari awal. Kawan, ending itu mengandung keputusan sebuah drama, sebuah motif besar yang menyusun motif-motif kecil. Misalnya saja, jika ending tidak bahagiaan, kita bisa menggunakan teori anatomi plot, struktur terapis, dan kita bisa mulai dari gestur. Lalu ending apa yang kau usulkan? Awan, aku tidak akan mengatakan ending yang aku usulkan dengan kalimat-kalimat berbau ini. Tapi, aku akan mengatakannya dengan aksi dramatikku ini. Ending yang aku usulkan. Ending yang aku usulkan adalah sebuah kematian. Sebuah ending yang efektif untuk mengakhiri drama. Kuno! Sangat kuno! Aku heran kenapa kau bisa mengusulkan solusi ini. Jika kematian adalah akhir, maka itu adalah pula yang sangat kuno. Kuno. Memang sangat kuno. Apa yang kita akui, kematian adalah bola yang teruji. Kita lihat bangsa besar dunia bertabur akan kematian. Aku melihat kau terbelah. Ya, aku melihat kau terbelah. Kau mengalami terbelahan karakter. Di satu sisi, kau adalah orang yang gemar akan eksperimen. Tapi di sisi lain, kau adalah orang yang percaya akan konvensi. Kawanku, dalam situasi seperti ini, kita harus cepat bertindak, cepat dalam bertindak. Ada kemungkinan mustahil sekalipun. Inilah hakikat kebebasan. Sekarang, langsung saja kita lakukan casting. Casting yang kita selenggarakan ini bertujuan mencari subjek seorang pembunuh. Kematian sebagai tema dan pembunuh sebagai subjek tema. Berarti kamu membutuhkan sosok yang terbunuh. Tapi sebelum sampai tahap casting, kita memerlukan sebuah naskah. Ya, naskah dimulai dari sebuah kata. Sebuah kata. Ya, sebuah kata. Sebuah kata. Ya, inilah kata pertama itu. Pisau. Dan ini bisa menjadi properti kita. Itu pedang, bukan pisau. Kawan, kita butuh imajinasi. Aku bisa saja mengatakan ini sebagai pisau panjang kematian.
pisau panjang kematian. Tiga kata harus saja kita temukan. Pisau panjang kematian. Tuliskan. Tusukkan, ya, tusukkan. Itu adalah sebuah kata yang akan mengarahkan pada tujuan drama. Dan aku akan melanjutkannya dengan kata-kata tambahan. Ya, pisau panjang kematian. Ya, tusukkan, ya, tusukkan, tusukkan. Wah. Hei. Hei. Ya. Kau diam saja sejak tadi. Sekarang giliran memberi usul. Ayo. Apa usulmu? Sebentar, aku bingung. Aku cari ide dulu. Ah, bodoh. Kita tidak mengacu pada naskah ini. Kita akan membuat naskah drama baru. Lalu bagaimana dengan nasib naskah kita ini? Buang saja naskahnya. Anggap saja naskah adalah musuh kita. Ucapanmu tentang naskah adalah musuh. Berikan ide di kepalaku. Aku punya ide. Bagaimana kalau adegan pertama sebagai gini adalah membakar naskah. Ya, membakar naskah. Membakar naskah. Ya, membakar naskah. Bakar naskahnya. Bakar naskah. Ya. Bakar naskah. Bakar naskah. Ya, bakar naskahnya. Ya. Bakar naskahnya. Bakar saja naskah itu. Naskah adalah musuh. Dan gua akan menginjak-injak sampai rumah. Karena kalimat itu menyiksa. Dan sekarang kau telah menjadi abu. Kita bebas. Kita bebas. Kita merdeka. Kita bebas. Belum. Ini baru ini tuh adegan. Kita belum sampai pada akhir. Ya, kau benar. Kita masih harus terus melanjutkannya. Kita belum sampai pada jawaban. Kita masih terperangkap pada pertanyaan. Kita terperangkap. Ya, kita terperangkap. Ya, kita terperangkap. Ya, itu kata Hamlet. Ya, dengan segala perangkap dan keterjebakan ini, maka kita akan berusaha untuk mencari jawabannya. Ya. Ayolah kawan, ayolah. Penonton sudah ada di luar. Kita harus cepat. Kita belum ada waktu. Oh, perangkap pancing. Kawan. Kawan. Kau jangan berkata seperti itu. Kau pernah membaca naskah pelajaran karya UNESCO. Nah, dalam naskah itu, seorang pembantu berbicara kepada profesor. Berbahasalah dengan baik jika tidak bahasa yang mengarahkanmu pada binatang buas. Aku kesal. Di mana jawaban drama ini? Jawabannya ada pada ending dari drama ini. Ya, dalam resolusi. Dalam drama harus ada resolusi dan juga konklusi. Resolusi dan juga konklusi telah kita artikan sebagai kematian. Oh, dan itu bisa menjadi penyelesaian dan juga kesimpulan. Aku telah menggenggam
panjang, matian. Cara memegang pedang kurang tepat. Tangan harus lurus. Lurus. Tegak, lurus. Makanya aku yang tepat tidak suka membunuh. Diam kau. Kalimat-kalimatku belum selesai. Ingat, tadi aku adalah antagonis, jadi aku membunuhnya. Kau pada finishingmu, antagonis. Antagonis tidak selamanya seorang pembunuh. Misalkah itu yang di depanku? Dengan gagang yang mengarah ke tanganku. Mari ku pegang kau. Kau tak tergenggam yang terlihat selalu. Wahai bayangan laknat, adakah kau tercapai oleh rasa? Walau tercapai oleh pandangan. Ataukah kau hanya pisau hayali? Buatan bayangan yang tertempa dalam tubuh semangatku. Maksud dari William Shakespeare. Nafsu pembunuh telah ada pada diri kalian masing-masing. Kejahatan telah ada pada hati kalian. Kalian semua adalah tokoh antagonis. Antagonis tidak selamanya seorang pejahat. Diam, kau akan mati. Hei mulutmu! Mulutmu sendiri yang menyatakan nafsu membunuh itu. Mulutku, diamlah. Tadi, kau ingin menjadi seorang pembunuh. Berikan pedang itu padaku. Pedangku sudah ada dalam sarungnya. Pedangku masih ada di luar. Kau ingin jadi seorang pembunuh. Kembalikan. Pedang di tanganku ini akan selalu terlihat, tapi tak pernah tergenggam. Aku salah sangka. Ya, aku salah sangka. Ternyata dia yang ingin menjadi seorang pembunuh. Menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Genggam benda yang malah menginginkan. Ya, aku menggenggam dan permainkan deritanya. Pisau panjang, kenapa engkau tak berkilauan seperti cermin? Enggak, tetap bisa melihat yang wajahmu di sana. Berikan pedang itu padaku. Sangat ingin menjadi seorang pembunuh. Kawan, matamu berkilatan. Tak bisa seperti pisau panjang yang berkarat ini. Pedang yang kita pakai, kenapa pedang yang asli? Bukan yang imitasi. Kau mau menggunakan pedang imitasi? Kau mau membohongi penonton dengan pedang palsu? Aku mohon, berikan pedang itu padaku. Ambil. Berikan. Memang, aku tidak akan pernah memberikannya. Kenapa? Kenapa kau berpusaka pada hatiku? Kau ingin aku menjadi pembunuh yang sebenarnya? Kau yang sejak tadi berhasrat menjadi pembunuh. Kalian berdua yang berhasrat menjadi pembunuh. Kawan, tolong aku. Tolong aku, kawan. Lihat. Pedang telah menjelma menjadi ketakutan baginya.
seperti sebuah suspense. Tapi drama yang kita lanjutkan atau kita break? Kita harus terus. Ya, kita harus terus. Karena kita tidak mempunyai banyak waktu lagi. Sekarang, kembalikan peran pembunuh itu padaku. Aku rasa, akulah yang paling pas untuk memerankannya. Baiklah, aku setuju. Aku juga merasa ada yang mengganjal ketika aku memerankannya. Maka menjadi peran yang baru. Sekarang ayo kita teruskan. Wah, kawan, mau apa peranku? Aku belum tahu apa peran apa lagi memikir kamu. Aku tak tahan lagi. Aku mau pergi dari sini. Hei, kau jangan bodoh. Pertunjukan harus tetap dimainkan. Aku tidak peduli. Aku akan pergi. Kawan, kita perlu mainkan drama. Aku tidak mau mati. Kawan, ya, aku bukan pembunuh di luar panggung. Di mana kau akan menjadi pembunuh? Hanya di atas panggung akan ada yang mati. Hanya di atas panggung. Ya. Jadi, tenanglah. Tenang saja kawan. Tenanglah. Iya, Tenangkan dirimu. tenanglah. Karena seorang aktor mati di atas panggung untuk kehidupannya di luar panggung. Seorang aktor bisa hidup dan mati berkali-kali. Karena hasrat dari jiwa seorang aktor yang ingin mempunyai pengalaman, ingin menggapai dan mengalami seluruh peristiwa. Yang Shakespeare dalam karya Hamlet mengatakan, Hamlet. Ya, Hamlet. Shakespeare bilang namanya Hamlet. cara dan pikirannya bercampur cara aneh sehingga mereka dapat merasai takdir dalam genggaman Kau terus saja membuang waktu. Sementara kita belum menemukan jawaban yang sempurna untuk drama ini. Bagaimana drama ini kita mainkan? kawan. Kita sedang mencari jawabannya. Jawabannya ada pada drama yang kita mainkan saat ini. Ya, bermain. Dan terus bermain. Kita belum bermain. Jadi bagaimana drama ini kita mainkan? Karena dalam sumur terbompak ini mengalir deras mengikuti jalan penyelesaian drama ini. Lalu penyelesaian apa yang kau hendaki? Mengapa kau menentangmu? Kau mengenal betul tragedi. Aku tidak mau. Aku mau exit. Kawan. Kau mau exit? Tak ada lagi jalan keluar. Semua pintu sudah tertutup. Itu tertutup. Apa benar pintu tertutup? Ataukah kau sedang bermain naskah? Arya Jenderal Saka. Ya benar ini. Raka. Jangan orang lain. Siapa yang telah menjadi neraka di sini? Mungkin aku. Ya, mungkin aku yang telah menjadi neraka bagimu. Tapi jika kau lari, kau juga neraka bagiku. Ya, masing-masing dari kita telah menjadi neraka bagi orang lain. Aku ingin melepas semua kostum yang kupakai dan aku ingin menghapus semua rias muka aku. Aku ingin ini berakhir. Kita belum bertemu dengan akhir. Ya, kita belum bertemu dengan akhir. Jika tidak menemukannya, drama ini tidak akan pernah berakhir. Ya, drama yang tidak pernah berakhir. Ya, drama yang tidak pernah berakhir. Dan
tidak mau abadi dalam drama. Aku ingin ini berakhir. Akhir pertunjukan bisa jadi Ah! ada sebuah tragedi. Sebuah akhir yang menyedihkan, drama yang menuju. Ada penderitaan. Tapi jika drama ini berakhir tragedi, maka kita adalah tokoh-tokoh yang konyol. Aku ingin drama ini berakhir dengan bahagia. Jika drama ini berakhir bahagia, maka itu namanya bukan tragedi. Ah! Lalu bagaimana drama ini kita mainkan? Kau ini selalu kembali ke pertanyaan yang semula. Kau selalu kembali ke pertanyaan yang semula. Jika kau selalu seperti ini, maka drama ini akan menjadi sebuah linear sirkular. Ya, drama bergerak kembali ke awal. Dan menurutku, drama ini harus menggunakan sebuah linear. Drama bergerak dari awal menuju akhir. Ya, sekarang kita teruskan. Sampai mana kita tadi? Raising action atau ini adalah komplikasi. Menggunakan struktur Aristotelia. Nah, pakai itu atau apa saja. Terlalu cepat. Jika drama kita sedang menuju komplikasi, maka harus mengembalikan lagi drama ini ke eksposisi. Jika kita kembali ke eksposisi, semua adegan yang kita lakukan sejak awal jadi flashback. Tapi secara teori, drama kita sudah menuju klimaks. Ya, kita telah membuat rangkaian adegan, ya. Dan drama ini secara teori menuju klimaks. Buat apa? Buat itu. Rangkaian adegan. Kita menuju klimaks. Ya. Apa yang dia katakan itu benar. Jadi, kita akan membuat adegan penutup. Sebuah resolusi drama. Kalau kau ingin membuat adegan penutup, Ya. maka aku akan membuat musik pengantar bagi resolusi. Musik apa ini? Musik adegan yang mana? Musik adegan yang paling galau ini akan menjadi obat yang mengantarkanmu ke puncaknya sebagai nambah dosis tekanan dramatis, membangkit perasaan dari gaung jiwamu yang gelisah. Jangan pedang itu, pisau itu. Bodoh, atuilah pikiran orang banyak dengan keranmu. Cuma kau masih kawan bila kau tidak bisa menghantui pikiran orang banyak. Kau telah berhasil memerankan sosok pembunuh. Sebuah pencapaian otak drama yang sempurna. Kenapa kawan? Darah! Dia berdarah! Darah. Apa maksudmu? Hah? Darah! Dia mati. Kawan. Pisau itu asli! Bukan imitasi! Kawan. Mengadakan ini tidak tarik. Mengadakan ini tidak tarik. Kawan, sudahlah. Apa? Kau asli, bukan yang imitasi. Kawan, sudah. Aku tidak mau ngomongin penuh!
naskah ini palsu. Tara. Dasar Tara ini setan. palsu. Kau jangan berkata kasar seperti itu. Kau masih ingat naskah pelajaran dari UNESCO? Seorang pembantu berbicara kepada profesor. Berbahasalah dengan baik. Jika tidak, bahasa yang mengarahkanmu pada binatang buas. Selesai. Aku tidak mau bermain lagi. Selesai dan endgame. Selesai. Aku tidak mau main lagi. Drama ini belum dimulai. Lawan. Kawan. Kau sudah memerankan siapa, kawan? Siapa? Kawan. Kau sudah memerankan siapa? Aku tidak tahu apa peranku. Ya. Permasalahan karakter belum juga selesai. Kita telah menjelma menjadi 4 orang yang kacau dan tidak jelas. Kita tersesat. Pertanyaan-pertanyaan kita mewujud menjadi labirin. Seperti labirin dalam naskah Burton. Suara siapa ini? Suara siapa yang kita rasakan ini? Suara kita sendiri? Atau suara tokoh yang kita mainkan? Lalu siapa diri kita ini? Diri kita sendiri? Atau diri tokoh yang kita perankan? Lalu tubuh siapa ini? Tubuh siapa yang kita perankan ini? Tubuh kita sendiri atau tubuh tokoh yang kita mainkan? Kita ini manusia absurd. Kita sering berganti-ganti watak, terus-menerus berganti. Seiring kita memasuki panggung. Orang di dunia lalu ganti-ganti watak. Orang di dunia selalu bersandiwara. Tapi kita adalah orang yang paling sering berganti-ganti watak. Kau telah memilih dirimu menjadi seorang pemain drama, menjadi seorang aktor, bermain dalam sebuah naskah drama adalah sebuah kenyataan jatuh cinta pada diri sendiri. Ya, sebuah perwujudan tentang narsisme. Salah satu alasan kenapa seluruh orang di dunia selalu bersandiwara adalah kesombongan. Ya, kesombongan. Dengan sombongnya, orang aktor menolak menjalani satu takdir kehidupan saja. Lalu drama yang kita rancang ini sudah selesai atau belum? Hah? Kau ingat urutannya? Jam berapa sekarang? Sudah 1 jam. Lihat itu, lihat itu. Tutup layarnya. Tutup pintu.